Ada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Masuk. Ada gajah makannya susu. Pak Lurah lemu. Pak Lurah lemu. Melu-melu pakai kacamata hitam. Persis kayak tukang las. Ibu bapak yang saya muliakan, dalam hadisur rabi al-hadisur rabi dalam kitab Arba'in Nawawi, karena ini tasyakuran atas lahirnya anaknya Pak Ridwan. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan cerita kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah shadiq dan masduq. Shadiq itu artinya benar, masduq itu artinya dibenarkan. Kalau saya Pak Lurah, Anda mungkin shadiq tapi nggak mungkin masduq. Kalau masduq itu hanya Kanjeng Nabi. Kalau kita itu mungkin bisa shadiq walaupun susah, masduq itu kadang-kadang. Tapi kalau Kanjeng Nabi pasti masduq, pasti benar. Kalau kita bisa salah, bisa benar. Makanya kalau ada orang bilang begini, nggak apa-apa saya dimusuhi, Kanjeng Nabi juga dimusuhi kok. Perbandinganmu terlalu tinggi. Kalau Nabi itu dimusuhi, Nabi pasti benar, musuhnya pasti salah. Kalau orang mesuci dimusuhi, bisa jadi orang mesuci benar, bisa jadi orang mesuci salah. Jadi jangan pernah membandingkan hidupmu dengan Nabi. Nggak apa-apa. Saya dijelek-jelekan sama orang, Nabi Muhammad juga dijelek-jelekan. Nabi Muhammad kalau toh dijelek-jelekan, dia tetap baik. Kalau kita dijelek-jelekan, jangan marah dulu, barangkali kita memang benar jelek. Jadi nggak usah marah, kamu jelek. Oke? Nabi Muhammad tuh maksum, dijaga dari dosa. Kamu mesum, beda. Jadi saya itu paling nggak senang kalau membandingkan hidup kita dengan Nabi. Nabi dijelek-jelekan, saya Nabi difitnah. Kalau Nabi itu pasti benar. Kalau kita bisa benar, bisa salah. Apalagi ngomong tinggal di desa, semuanya jadi omongan. Karena itulah bedanya tinggal di desa sama di kota. Kalau di kota harus tebal dompetnya, kalau di desa harus tebal telinganya. Karena orang Jawa mengatakan, wong urip ning desa niku nyuwun sewu sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Sing kakean cangkem biasanya jilbabe coklat. Ada yang pakai jilbab coklat. Yang jilbabnya hitam, insya Allah lebih parah. Kalau ciri-ciri istri yang berani dengan suami, biasanya jilbabnya merah. Gak apa-apa Pak, Pak Lurah dimana ini sama istri gak apa-apa. Saya itu punya prinsip, laki-laki yang punya istri galak, mohon maaf, laki-laki yang punya istri manut, dia berpotensi menjadi raja. Laki-laki yang punya istri galak, dia berpotensi menjadi wali. Jadi kalau istrinya kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah raja wali. Ya bisa dilihat lah, walaupun Pak Lurah badannya besar, kelihatannya sangar, wajah preman, sama istrinya bukannya Pak Lurah yang takut istri, cuman istrinya lebih berani. Istriku juga sama. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kalau ngajinya gay-gay Jawa itu biasanya kalau pakai iki-iku, inna ahadakum sak temene salah sawijine sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken sapa ahadukum. Iku yujma'u den kumpulaken sapa ahadukum apa khalquhu apa kedadiane ahadukum
fi batni umi ing dalem madarane ibuke ahadukum arba'ina ing 40 apane yauman dinane nutfatan hale rupane mani. Kita itu dikumpulkan di perut ibu kita selama 40 hari. Dalam wujud apa Bapak Ibu? 1. Mani 40 hari. Jadi 40 hari pertama ketika mani itu sudah bersarang di rahimnya seorang istri, itu wujudnya masih mani. Tanda-tandanya apa? Ibu-ibu mulai muncul gejala apa yang disebut dengan ngidam. Pernah ngidam, Bu? Belum. Di sini namanya ngidam apa nyidam? Nyidam apa ngidam? Ngidam. Saya pernah pengajian di Jambi, turun panggung ada 15 ibu-ibu hamil, ngidamnya sama. Apa? Pengen jambak rambutnya Gus Miftah. Iki ngidam apa nyekso? Ngidam apa pengen jambak rambut? 40 hari. Ngidam itu mohon maaf, atau nyidam atau ngidam hampir sama. Itu sesuatu yang normal, tetapi tidak boleh terlalu dituruti. Karena kalau kebablasan itu jadinya nafsu. Ya kayak tadi itu, masa ngidam kok jambak rambutnya Gus Miftah, itu kan nafsu. Ada lagi, Gus pengen ngidam apa? Pengen nyiwel dodone Gus Miftah, ayo. Lah tak bales, modar we, ayo. Jadi ngidam itu boleh, tapi nggak usah berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan jadi nafsu. Aku pengen makan mangga, tapi mangganya hasil maling, itu nggak boleh. Kan ibu kadang-kadang gitu, aku pengen makan mangga, tapi mangganya tetangga, ambil nggak usah ngomong. Wih jenenge garong goblok. Jadi ngidam itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Selama 40 hari wujudnya mani. Coba belajar fikih. Saya mau tanya dijawab. Mani itu najis apa tidak? Mani itu najis apa tidak? Tidak. Tapi wajib mandi apa tidak? Wajib. Air kencing itu najis apa tidak? Najis. Tapi wajib mandi apa tidak? Wajib. Tidak. Pertanyaan saya, kenapa yang mani nggak najis dia wajib mandi, sementara air kencing yang najis kenapa tidak wajib mandi? Karena suci, Gus. Lah ya, pertanyaan saya begini, kenapa mani yang suci malah wajib mandi, sementara air kencing yang najis malah wajib mandi? Di belakang ada yang jawab, kan enak Gus, mata itu. Jawabannya bukan enak. Ternyata jawabannya adalah karena keluarnya mani tidak sesering keluarnya air kencing. Coba kalau keluarnya air kencing wajib mandi, kita sehari kencing 5 kali berarti mandi 5 kali. Apa meneh sing anyang-anyangen? Dede atus. Lah sing tuwa-tuwa sing kelep wis rusak-rusak lah ya. Kadang-kadang watuk saja cerit gitu kok. Masa wajib mandi? Makanya agama itu keren. Agama itu keren. Kerennya di mana? Agama itu hadir sebagai solusi. Makanya kenapa kencing ini tidak wajib mandi? Sementara kalau air mani mohon maaf, itu keluarnya jarang-jarang. Manten anyar paling ya tiap hari. Sudah 5 tahun ya seminggu 2 kali. Kayak Pak Lurah ya paling setahun sekali. Israel apa-apa Pak Lurah. Apa mana kena penyakit gula. Laki-laki itu kalau kena penyakit gula hati-hati. Kayak belalai gajah. Walaupun gede melungker. Ini gila. Pak Lurah hati-hati. Watangnya juga gede-gede Pak Lurah. Wong lanang iki lek watangnya gede biasanya manuke cilik Pak Lurah. Kena terus Lurah. Jangan ya Dik ya. Hancur Lurah. Saya tadi pas nasi di mobil lihat sambutan kayak lurah pembayi preman. Tapi Pak Lurah nih insya Allah body rambu hati Romeo, body atletis hati Teletubbies. Berpelukan. Pak Lurah begini nutup muka, tak pikir malu, ternyata pamer ake. Kayaknya batunya jelas, batunya Pak Lurah itu batu nisan.
Jangan ditukar Pak Lurah, jangan ya Dik ya. Sudah pernah belum dicintai sama janda? Jangan ya Dik ya. Hati-hati. 40 hari dalam bentuk mani. Diteruskan. Saya mengajinya bukan soal ini, nanti soal yang terakhir. Kenapa kok tak inta bacakan? Summa yakunu alaqatan misla dalik. Kemudian berwujud satu kepal darah. Berapa hari? 40 hari. 40 hari pertama wujudnya mani, kemudian 40 hari kedua wujudnya segumpal darah. Ini berarti usia kandungan sekitar 80 hari. 40 hari. Jadi kalau ada pertanyaan begini kemarin di klub malam yang saya ngaji, ada mbak-mbak purel. Purel itu perempuan relatif usel-usel. Kalau di Lampung namanya PK, pemandu karaoke. Apa itu karaoke? Kata rock dibuka, oke. Siapa yang sering datang ke sana? Pak Lurah. Ridwan ngajak Pak Lurah, ayo Pak Lurah karaoke, moh. Ayo Pak Lurah mangkat karaoke, moh. Yang bayari saya Pak Lurah, ayo mangkat.